Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Rektor IAIN Kediri, yang kami hormati para mahasiswa-mahasiswa baru IAIN Kediri. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu, bisa bermuajahah dalam acara PBAK IAIN Kediri tahun 2020. Semoga pertemuan ini menjadi awal yang baik bagi saudara-saudari mahasiswi IAIN Kediri untuk mengawali perkuliahan di IAIN Kediri. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya nanti pada yaumul qiyamah. Para mahasiswa-mahasiswi IAIN Kediri, perkenalkan nama saya Wahidul Anam. Di sini saya sebagai Wakil Rektor IAIN Kediri bidang kemahasiswaan dan kerjasama. Dan ini akan selalu bermitra kepada saudara-saudara selama saudara kuliah di IAIN Kediri. Perlu kami informasikan bahwa visi IAIN Kediri adalah menjadi perguruan tinggi yang unggul, bertaraf internasional dalam pengembangan keilmuan, keislaman, dan keindonesiaan. Maka dengan visi ini, saudara-saudara selama kuliah di IAIN Kediri ini akan dituntut untuk unggul dalam 3 hal. Yang pertama adalah keilmuan. Saudara-saudara wajib mendalami ilmu-ilmu yang berkaitan dengan prodi saudara. Yang kedua adalah keislaman. Saudara-saudara sebagai mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kediri dituntut untuk mendalami keislaman yang rahmatan lil alamin. Dan ini membutuhkan ketekunan saudara-saudara. Yang ketiga adalah keindonesiaan. Di sini saudara-saudara harus bisa akulturasikan atau mengkomunikasikan antara keilmuan, keislaman, dan keindonesiaan sehingga saudara-saudara tidak akan kehilangan akar sejarahnya. Saudara-saudara yang saya hormati, berdasarkan visi di atas yang sebagaimana sudah saya bacakan, saudara-saudara diharuskan aktif di dalam berbagai macam organisasi kemahasiswaan IAIN Kediri. Perlu kami sampaikan kepada mahasiswa baru bahwa ada beberapa organisasi IAIN di IAIN kita, di lembaga kita, ada intra dan ekstra. Yang intra ini organisasi yang berada di bawah naungan Wakil Rektor 3. Yang pertama adalah Senat Mahasiswa IAIN Kediri, ini ada di tingkat institusi, di tingkat fakultas. Yang kedua adalah Dewan Mahasiswa atau Dema Mahasiswa, Dema IAIN Kediri, ini berada di tingkat institusi dan tingkat fakultas. Saya berharap saudara-saudara selama kuliah di IAIN Kediri ini aktif di dalam bidang keorganisasian, aktif berorganisasi sehingga saudara-saudara nanti selain belajar ilmu agama, selain belajar ilmu-ilmu yang sesuai dengan prodinya, selain belajar ilmu-ilmu, selain mengakulturasikan ilmu-ilmu tersebut dengan keindonesiaan, saudara-saudara juga aktif berorganisasi. Di samping itu ada beberapa unit kegiatan kemahasiswaan. Yang pertama adalah pramuka, yang kedua adalah mahaspala, yang ketiga adalah pagar nusa, yang keempat adalah PSHT, yang kelima adalah LPM dedikasi, yang keenam adalah teater kanda, yang ketujuh adalah musik amuba, yang kedelapan adalah pengembangan intelektual atau PI, yang kesembilan adalah foster, yang kesepuluh adalah UKM kerohanian, yang ke-11 adalah UKM Unikmor, yang ke-12 adalah UKM Paduan Suara atau PSM, yang ke-13 adalah UKM KSR, PMI, dan yang ke-14 adalah UKM Gender. UKM-UKM ini memberikan peluang kepada saudara-saudara yang berminat pada kajian-kajian tersebut, sehingga saudara-saudara bisa menyalurkan minat dan bakatnya. Saya berharap minat dan bakat yang sudah saudara punyai pada waktu saudara ketika di SMA, di aliyah, atau di pondok pesantren, ini bisa dikembangkan di IAIN Kediri lewat organisasi-organisasi kemahasiswaan yang sudah ada. Saya berharap saudara-saudara di samping ahli dalam bidang ilmu tertentu, saudara-saudara juga punya jaringan yang luas. Ini ditandai dengan adanya keaktifan saudara-saudara di dalam berorganisasi. Kemudian yang selanjutnya, saudara sebagai mahasiswa IAIN Kediri ini akan terikat dengan kode etik, yaitu kode etik mahasiswa. Yang pertama adalah setiap mahasiswa IAIN Kediri harus mematuhi kode etik mahasiswa. Kode etik ini menyangkut mahasiswa sebagai pribadi, mahasiswa sebagai warga kampus, mahasiswa sebagai warga masyarakat, dan mahasiswa sebagai warga negara. Kode etik mahasiswa sebagai pribadi, yang pertama adalah
mahasiswa wajib beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini kewajiban kita semuanya. Saudara-saudara sebagai mahasiswa UIN Kediri, ini wajib melaksanakan ajaran-ajaran agama Islam sesuai dengan ketentuan dan syariat yang berlaku. Yang kedua adalah setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini kewajiban kita. Secara pribadi, mahasiswa UIN Kediri wajib menjunjung tinggi NKRI, wajib setia kepada Pancasila, wajib setia pada Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang selanjutnya, saudara-saudara wajib menjunjung tinggi harkat dan martabat diri secara bertanggung jawab. Saudara-saudara, sebagai mahasiswa UIN Kediri harus mempertanggungjawabkan diri. Saudara-saudara harus berakhlak mulia, baik kepada temannya, baik kepada masyarakatnya, kepada lingkungannya, lebih-lebih kepada kedua orang tuanya, dan kepada semua orang yang kita kenal. Kemudian saudara-saudara, sebagai mahasiswa UIN Kediri secara pribadi, saudara wajib meningkatkan aktualisasi diri, baik dalam melaksanakan tugas akademik maupun non-akademik dalam pergaulan hidup sehari-hari. Sebagaimana tadi saya jelaskan, sebagai seorang mahasiswa tidak hanya belajar hal-hal yang bersifat akademik. Saudara-saudara akan belajar hal yang bersifat non-akademik, ya, seperti berorganisasi, bermasyarakat, ya, dengan kawan-kawannya dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan diri sendiri, baik lahir maupun batin, ya. Apalagi di dalam situasi pandemi seperti ini, saudara-saudara punya kewajiban untuk menjaga kesehatannya. Jangan sampai saudara-saudara justru menularkan penyakit-penyakit tertentu kepada orang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah bersikap santun, rendah hati, dan dalam berperilaku sehari-hari. Ini adalah kewajiban mahasiswa sebagai pribadi untuk menjaga etikanya. Kemudian yang kedua, kode etik mahasiswa sebagai warga kampus. Yang pertama adalah memahami dan menjunjung tinggi visi, misi, dan tujuan UIN Kediri. Tadi sudah saya jelaskan bahwa kita berharap pada masa yang akan datang, UIN Kediri menjadi perguruan tinggi yang bertaraf internasional, baik dalam bidang keilmuan, keislaman, maupun keindonesiaan. Maka saudara-saudara harus belajar sungguh-sungguh. Saya berharap saudara-saudara selama kuliah di UIN Kediri ini jangan sampai tertinggal dalam satu mata kuliah pun. Saudara harus mengontrol diri, ya. Saya berharap mahasiswa angkatan 2020 ini nanti pada 2024 ini sudah selesai dan lulus semuanya. Kemudian yang selanjutnya adalah menghormati dan menaati kejujuran akademik. Maka saya berharap kemampuan saudara untuk beraktualisasi diri, kemampuan saudara untuk menulis artikel, kemampuan saudara untuk melaksanakan kegiatan akademik ini harus dilakukan secara maksimal, ya. Ingat saudara-saudara, nanti pada akhir perkuliahan saudara-saudara akan melakukan tugas akhir yang namanya skripsi. Skripsi ini adalah penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa yang ingin meraih gelar sarjana. Otomatis saudara-saudara selama 4 tahun mulai hari sekarang ini saudara harus mulai bersiap-siap, berjibaku dengan buku-buku, berjibaku dengan artikel-artikel, sehingga nanti pada akhirnya pada semester ke-8 saudara-saudara sudah siap dengan segalanya. Kemudian yang selanjutnya adalah melaksanakan kegiatan akademik secara bertanggung jawab, ya. Saudara sebagai mahasiswa UIN Kediri, sebagai warga kampus, saudara harus mengikuti aturan-aturan akademik yang sudah ditetapkan. Saudara akan mengambil minimal 144 SKS, maksimal 160 sesuai dengan ketentuan di masing-masing prodi, di masing-masing fakultas. Selanjutnya adalah menghormati dosen, tenaga kependidikan, dan sesama mahasiswa. Ini kewajiban kita semuanya, ya. Kalau saudara ingin punya ilmu yang bermanfaat, saudara harus menghormati dosennya, menghormati gurunya, menghormati tenaga kependidikan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang membantu di tenaga kependidikan harus saudara hormati, dan juga menghormati sesama mahasiswa. Kemudian yang selanjutnya adalah menjaga hubungan profesional dengan dosen, tenaga kependidikan, dan sesama mahasiswa, memupuk dan memelihara persatuan dan kesatuan warga sivitas akademika. Jadi ini hal-hal yang harus saudara camkan, harus saudara lakukan ketika saudara sebagai warga kampus. Profesionalitas kita sangat dijunjung tinggi. Saya berharap saudara-saudara selama kuliah di UIN Kediri ini menaati kode etik mahasiswa sebagai warga kampus. Kemudian yang selanjutnya adalah kode etik mahasiswa sebagai warga masyarakat. Maka sebagai warga masyarakat, saudara sebagai mahasiswa tidak pernah akan lepas sebagai masyarakat di mana saudara hidup.
Kalau saudara di pesantren, berarti saudara akan hidup sebagai warga pesantren. Kalau saudara di kos-kosan, berarti saudara akan hidup bersama masyarakat di sekitar kos-kosan. Kalau saudara ngelaju atau duduk dari rumah, berarti saudara akan hidup bersama masyarakat di mana saudara berada. Maka ada beberapa. Yang pertama, saudara menghormati agama, kepercayaan, budaya, atau adat istiadat masyarakat. Ya, mungkin ada saudara-saudara di antara mahasiswa baru ini yang rumahnya di luar kota Kediri, rumahnya di luar Jawa Timur. Maka mungkin ketika nanti datang ke Kediri mempunyai tradisi dan adat istiadat yang berbeda. Mungkin saudara-saudara nanti ketika di Kediri akan bertetangga dengan orang yang mempunyai pandangan agama yang berbeda atau kepercayaan berbeda. Maka kewajiban kita sebagai seorang muslim yang baik untuk menghormati perbedaan tersebut. Kemudian yang kedua adalah menjaga ketertiban, keamanan, kenyamanan hidup bermasyarakat. Ya, ini kewajiban kita sebagai warga negara, sebagai sivitas akademika ketika berhubungan dengan masyarakat. Jangan sampai mahasiswa yang Kediri membuat kisruh di masyarakat. Ya, kalau ada apa-apa dikonsultasikan kepada dosen pembimbing akademiknya. Kalau perlu dikonsultasikan kepada wakil dekan bidang kemahasiswaan. Kalau tidak selesai bisa dikonsultasikan dengan saya selaku wakil rektor bidang kemahasiswaan dan kerjasama. Kemudian yang selanjutnya adalah memberikan keteladanan pada masyarakat. Ya, ini penting saya sampaikan karena apa? Saudara-saudara sebagai warga negara yang baik, warga yang terdidik, ya, masyarakat yang terdidik, apalagi saudara sebagai mahasiswa, ini harus memberi contoh kepada masyarakat di sekitar saudara. Saudara hidup di tengah-tengah masyarakat, maka kewajiban saudara untuk memberi teladan, memberi contoh yang baik, uswah hasanah. Tunjukkan bahwa mahasiswa IAIN Kediri ini mahasiswa yang patut dicontoh oleh mahasiswa-mahasiswa yang lain, yang patut dicontoh oleh masyarakat sekitar, yang patut dicontoh oleh siapapun yang mengenal saudara. Kemudian yang terakhir adalah kode etik mahasiswa sebagai warga negara. Maka sebagai warga negara, saudara punya kewajiban yang pertama adalah mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia secara konsisten dan konsekuen. Ya, ini adalah komitmen kita bersama sebagai warga masyarakat, sebagai mahasiswa IAIN Kediri, sebagai warga yang taat kepada negara. Maka kita punya kewajiban untuk mengamalkan Pancasila, mengamalkan Undang-Undang Dasar 1945 secara konsekuen, secara konsisten. Ya, ini harga mati yang tidak boleh ditawar-tawar lagi. Kemudian yang kedua adalah menghormati lambang-lambang dan simbol negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini saya kira sudah hal yang lumrah. Kemudian yang ketiga adalah memupuk dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ya, ini saya kira hal-hal yang penting bagi kita semuanya untuk menguatkan rasa keindonesiaan kita. Jadi mahasiswa IAIN Kediri ini tidak lepas dari keilmuan, keislaman, dan keindonesiaan. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan. Nanti secara detail kode etik ini bisa dibaca di website IAIN Kediri atau di Instagramnya. Dan tentu saya berharap kebersamaan kita selama 4 tahun ini diwarnai dengan hal yang baik. Ya, saya berharap saudara-saudara menjadi solusi atas problem umat yang ada saat ini. Jangan justru menjadi mahasiswa IAIN Kediri menjadi masalah bagi masyarakat. Saya berharap saudara menjadi contoh masyarakat di mana saudara hidup. Saudara menjadi intelektual yang berwawasan luas, ya, mempunyai keilmuan yang tinggi, keislaman yang luar biasa, dan jangan lupa bahwa keindonesiaan merupakan hal yang sangat penting di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Saya kira demikian, itu yang perlu kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.